Oke ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin itu kita sudah yang namanya mendapatkan permasalahan dulu ya. Jadi ketika merancang, Bapak Ibu sudah ada sudah ada judul ya. Jadi sudah dikerucutkan judul, sudah ada identifikasi masalahnya. Ya, sudah ada identifikasi masalahnya, kemudian sudah menentukan materi yang mana yang bermasalah, kemudian sudah yang namanya merefleksi diri, menganalisis bahwa apa masalahnya, apa penyebabnya, kemudian sudah menentukan alternatif tindakan, sudah mencari membrowsingnya, ya. Nah, setelah itu sudah dapat yang namanya alternatif tindakan, baru kita langsung mengerucutkan judulnya. Setelah mengerucutkan judulnya, setelah itu kita laksanakan dulu ya. Nanti baru membuat laporannya. Laksanakan dulu ya. Jadi apa sih tahap-tahap melaksanakan sudah ada, sudah kita tahu judulnya, misalnya materinya menulis ya, tentang menulis. Contoh di bahasa ya. Kemudian permasalahannya itu adalah di materi menulis visi. Kemudian alternatifnya misalnya dengan yang namanya kreatif produktif, ya. Nah, ini mau di kelas berapa? Misalnya di SMA atau di SD ya, atau di SMP, kelas 3 ya. Misalnya kelas 3 benar ya, Jis ya. Kelas ini ya, kelas berapa kalau itu? Kalau kami kelas 9. 3. Kelas 9 ya, misalnya di kelas 9. Sudah tahu poin-poinnya ini, nah kita laksanakan ya. Oke. Bagaimana pelaksanaannya? Nah, ini yang kadang-kadang bingung-bingung juga ya. Jadi biasa saya mengajar untuk ini banyak sekali kebingungan ya. Tapi kalau sudah ini kita akan lihat ya. Nah, teman-teman semua, para guru yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan PKTK itu, kalau saya terlalu cepat, Jis tolong di switch gitu Bu ya, seperti itu ya. Kecepatan Bu gitu. Ya, orang yang terlibat Ya, dalam Bu. PTK yang pertama guru, ya guru itu harus tahu itu guru ya. Nah, guru inilah yang menjadi sentralnya ya, sentralnya. Jadi dia yang meneliti, dia yang menganalisis. Nah, itu yang gurunya. Jadi gurunya itu memang harus guru kelas karena dia tahu permasalahan di kelas. Jangan permasalahan kemudian di kelas orang lain gurunya yang meneliti, guru yang lain itu beda. Jadi memang gurunya. Kemudian yang harus dicari nanti, jadi guru harus siap dulu. Yang pertama ketika melaksanakan, siap dengan apa? Siap dengan teorinya ya, sudah matang benar. Misalnya kita mengambil alternatifnya untuk mengatasi masalah di materi itu, misalnya matematika dengan PMR ya, waktu itu ya, kalau nggak salah Prof. Julkardi itu ya Bu Desi ya. Nah gimana caranya? Ya, jadi paham dulu langkah-langkahnya menerapkan, lah bingung juga. Nah, bagaimana cara paham? Perhatikan ya. Perhatikan langkah-langkahnya harus apa. Ini terkadang salah. Yang saya ini kan, saya sudah kadang-kadang sudah berkoar-koar, tapi kadang-kadang tidak paham seperti itu ya. Maksudnya apa? Ketika RPP itu yang harus diterapkan, bukan langkah-langkah lain. Jadi nanti RPP dengan yang diterapkan beda. Nah, akhirnya saya meminta video. Ya, jadi saya cek video, saya cek RPP, ternyata kalau sinkron oke. Kadang-kadang nggak sinkron. Ya, yang RPP di mana, kemudian yang penampilan di mana. Nah, itu ibu-ibu harus tahu itu ya. Nah, kemudian kita harus mencari pengamat. Ya. Nah, ketika kita mau melaksanakan, carilah pengamatnya ya. Siapa yang mengamati? Yang saya katakan kemarin, boleh kepala sekolah, boleh teman sejawat seperti itu. Tapi jangan ada kata tidak enak seperti itu ya. Harus jangan mencari temannya. Oke, iya, iya benar, bagus, bagus, nggak ada ininya, nggak ada masukannya. Tapi kalau mengatakan jangan pula nanti kalau dia mengkritik, orang ini mengkritik seperti itu, nak nyampak ke aku kalau bahasa Palembang tuh ya Bu Yudis ya. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya dia kritis karena itu siklus, nggak apa-apa. Ya, jadi kita bisa memberikan masukan yang berharga dia. Jadi bisa pengamat. Pengamat itu satu saja cukup ya, tetapi orang memang yang benar-benar bisa mengkritisi pembelajaran kita. Karena dia akan mengkritisi RPP kita dengan yang namanya pelaksanaan kita. Dia akan lihat di dalam kelas kita. Ya, boleh di dalam kelas Zoom secara virtual atau nanti dalam kelas secara luring, nggak apa-apa.
Ya. Nah, kemudian para siswa. Nah, ini para siswa ini yang dikondisikan ya, tapi jangan mengkondisikan untuk ini ya, tetapi kita seperti alami saja. Kalau misalnya kita ingin melibatkan PTK, tapi jangan data diubah-ubah itu ya, biarkan alami karena PTK ini lebih kualitatif ya daripada kuantitatif ya, tapi kuantitatif itu perlu untuk menentukan itu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi itu cari, tapi jangan kalau misalnya itu yang harus dipersiapkan ketika melaksanakan. Kita harus siap dulu cari orang yang mengamati kita, siswa kita sudah siap untuk ini dan dia tahu bahwa kita akan melakukan ini ya, perbaikan pembelajaran. Nah, yang harus diperhatikan di sini ya. Nah, kata saya tadi bahwa guru itu perannya sentral. Dia mengajar, dia meneliti juga. Jadi di PTK seperti itu. Beda dengan penelitian lain seperti R&D. Mungkin saya tidak tahu, mungkin guru-guru sudah kenal belum Bu Desi dengan R&D? Research and Development. Sudah belum Bu Desi? Belum ya Bu ya? Ya, banyak yang belum mengenal ya. Nah, sebenarnya ini lebih rumit lagi ya, apalagi sekarang ada yang namanya diperkenalkan lagi dengan development and research. Jadi mengembangkan dulu baru meriset lagi seperti itu ya. Nah, di PTK ini apa ya? Sebenarnya mudah ya, gampang, tapi tahu paham konsepnya ya. S3 pun boleh meneliti ini ya Bu ya. S3 meneliti ini Bu, kalau Ibu sudah pinter meneliti ini Bu, waduh hebat Bu ya. Seperti itu, jangan kalah ya dengan mahasiswa-mahasiswa UT itu bagus semua. Rata-rata dapat A ya. Kalau kami mendapatkan alhamdulillah gitu. Karena apa? Karena mengikuti aturan-aturan yang diberi. Kemudian, oke, jadi dia jadi pengajar, jadi peneliti. Jadi jangan salah kaprah, Bu ya. Ketika melakukan penelitian PTK, kita yang ini nanti yang ngajar orang lain, yang meneliti orang lain, yang ada dua orang. Jadi ada dua guru nanti, yang ngajar guru lain, kemudian kita yang meneliti salah. Ya, tapi ketika kita melakukan PTK, yang ngajar kita, karena yang tahu permasalahan kita. Ya, nah guru melaksanakan pembelajaran sesuai alternatif tindakan itu, ya sesuaikan dulu. Jangan salah Bu, jangan misalnya materi yang bermasalah kita buat di rancangan tadi materinya tentang menulis ilmiah ataupun tentang pecahan, nanti yang dilaksanakan untuk perbaikan yang lain pula. Jangan salah itu. Satu materi saja, jangan ganti materi. Kalau ganti materi akan berbeda, ya. Ya, kalau misalnya satu menulis ya, nanti berikutnya membaca beda karena tindakannya akan berbeda juga. Ya, jadi kalau misalnya itu yang saya katakan tadi materi Bu, materi. Jadi materinya apa yang bermasalah, ya. Nah, itu. Jadi dia juga mengumpulkan data peneliti ini guru ini. Jadi double ya, double kerjaan ini ya. Tapi ini mengasihkan, ya, mengasihkan walaupun di awal-awal pusing kepala. Ya, kalau saya lihat kalau saya membimbing mahasiswa PKP itu kalau pertemuan 1 sampai 3 itu agak-agak muyeng sedikit seperti itu. Tapi sudah pertemuan 4, 5 agak santai sedikit. Ke-7 sudah ketawa, ke-6 sudah ketawa-tawa ya. Walaupun yang lainnya masih pusing-pusing ya. Karena apa? Diinikan di awal. Jadi konsepnya alhamdulillah mereka selesai ya. Itu yang kalau saya ini seperti itu. Jadi sangat harus memahami konsep. Kemudian peneliti juga, guru juga menganalisis dan menginterpretasi datanya. Nanti kita akan lihat ya, ada contohnya ya saya lihat. Jadi Bapak Ibu tahu cara melaksanakannya. Jadi itu guru, pengajar, peneliti melaksanakan, kemudian dia mengumpulkan data, dia analisis dan interpretasi data. Nah, itu ya. Jadi dia mempunyai mempunyai peran yang kompleks di sini ya. Walaupun nanti masih bingung-bingung, ya nggak apa-apa. Yang namanya kalau bingung-bingung itu kalau mau jadi profesor botak-botak sedikit, bingung-bingung sedikit itu ciri profesor ya. Jadi kalau bingung-bingung nggak apa-apa Bu, itu mungkin nanti akan jadi profesor ya. Oke, oke, perhatikan ya. Berikutnya kita ketahui Bu, kalau penelitian tindakan kelas itu namanya siklus ya.
siklus. Jadi ada siklus 1, siklus 2, siklus N. Jadi kita akan melaksanakannya per siklus, per RPP ya Bu ya. Jadi yang kita buat kemarin Bu, buat RPP ya Bu, itu RPP untuk siklus 1 ya, siklus 1. Ketik 1 kali kita melaksanakan itu namanya 1 RPP ya, 1 kali. Nah, di dalam 1 siklus itu, 1 RPP itu bisa 1 atau 2 kali pertemuan, boleh. Tapi dengan materinya dipecah bisa Bu. Misalnya ya, misalnya ini tentang pecahan ya. Pecahan itu ada berapa Bu Desi? Misalnya Bu Desi ya, pecahan apa Bu Desi ya? Bu Desi masih di mute ininya suaranya. Campuran, pecahan senilai. Pecahan biasa, pecahan majemuk. Bisa pecahan campuran. Iya. Ya, pecahan. Iya. Ya. Jadi yang apa ya? Mungkin kita masuk ke pecahan majemuk untuk siklus 1 ya. Siklus 1 pecahan majemuk ya. Nah, dengan alternatif yang kita berikan tadi dengan metode atau ini misalnya dengan MRI, PMRI gitu ya, ataupun dengan project based learning misalnya kita laksanakan itu. Tapi Bu, satu kali siklus itu 1 pertemuan atau 2 pertemuan sesuaikan saja ya. Kalau misalnya bisa 2 kali pertemuan silakan, atau kalau misalnya bisa 1 kali pertemuan jadi 1 siklus 1 kali pertemuan ya. Nah, jadi dia 1 kali pertemuan untuk siklus pertama atau 2 kali pertemuan untuk siklus kedua. Nah, ini kita merancang RPP yang tadi ya. RPT yang berikutnya ya, akan ada step-stepnya saya jelaskan. Nah, nanti bisa naik ke siklus yang kedua kalau misalnya siklus yang pertama belum selesai, belum mencapai KKM ya KKM. Kalau dia pas kita tes itu belum mencapai KKM, akan masuk ke siklus kedua. Mungkin Bapak Ibu sudah jelas ya, saya mengulang saja ini ya, mengingatkan saja ya, atau mereka yang sudah paham dapat pelatihan di mana-mana ya, kita sama-sama belajar ya Bu ya, Bapak Ibu. Nah, nanti di siklus kedua. Nah, siklus kedua ini bisa 1 materi ya, tetapi dengan sub yang berbeda. Jadi kita tidak mengganggu yang namanya materi kita. Jadi kita sambil jalan ya. Jadi ada yang bertanya, Bu, kita materi yang lain. Kalau PTK itu melanjutkan materi, jadi jangan sampai mengganggu yang namanya proses pembelajaran. Ya, nah nanti di siklus kedua nanti kita lihat dari hasil refleksi tadi, ya dari tes tadi, apakah dia bisa memenuhi KKM. Kalau misalnya belum sesuai, belum tuntas, berarti melanjut ke siklus ketiga. Belum tuntas juga ke siklus keempat, tapi jarang ya. Jarang sampai siklus keempat. Karena apa? Kita sudah memaksimalkan perbaikannya. Nah, itu siklus dulu. Jadi konsep siklus itu 1 kali perlakuan ya. 1 kali perlakuan dengan menggunakan metode itu ya. Itu siklus ya. Dan siklus 2. Nah, tahapannya adalah kita merencanakan dulu, kita melaksanakan, kita mengamati, kemudian kita merefleksi. Ya, itu Bu ya. Nah, nanti kita akan jelaskan satu-satu ya. Ini konsep umumnya dulu. Oke. Nah, jadi ketika kita ingin kita sudah punya permasalahan tadi ya, sudah punya judul tadi, permasalahannya sudah ada, alternatif pemecahannya sudah ada, kita sudah membuat RPP ya Bu ya. Nah, perencanaan tadi ya. Ini siklus 1 deh ya, masuk siklus 1 ya. Siklus 1 kita menyiapkan RPP. Yang bagaimana? RPP disesuaikan dengan yang kita pelajari saja formatnya. Silakan ya formatnya. Tetapi apa yang berbeda dengan PTK ini ketika kegiatan awal, inti dan penutupnya harus sesuai dengan teori alternatif kita. Misalnya alternatif kita menggunakan metode problem based learning untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman misalnya ya. Memahami, ataupun problem based learning untuk meningkatkan hasil pembelajaran materinya pecahan misalnya. Langkah-langkah di RPP kegiatan awal dibentuk menggunakan itu Bu. Boleh diadaptasi dan modifikasi, disesuaikan saja, nggak ada masalah. Tetapi langkah-langkahnya harus disesuaikan.
Nah, saya selalu mengecek itu biasanya. Mana RPP-nya. Kadang RPP-nya ditulis di judulnya itu namanya problem based learning. Si yang namanya di kegiatan awal inti maklamu tulah ya. Ya, nah itu yang susah. Ya. Nah, kadang-kadang itu. Nah, konsep itu kadang-kadang harus diperhatikan. Silakan ngambilnya apa. Sekarang kan banyak. Sekarang mau cari pemecahannya pakai apa? Silakan Google Scholar. Klik, tanya memang Google, semuanya keluar. Mau apa saja ya. Tinggal memberikan kata kuncinya saja. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, lembar observasi ya, Bapak Ibu harus sesuaikan lembar observasi untuk siswa. Ambil saja yang di sekolah kita lembar observasinya. Silakan. Betul, siapkan itu dulu. Sudah selesai. Kalau bisa sudah di print out seperti itu ya, sudah ya. Ataupun kalau ya silakan bagaimana caranya. Kemudian yang ketiga, media pembelajarannya. Silakan gunakan media pembelajaran apa yang digunakan di sini. Sediakan dulu. Oke, sudah. Kemudian penilaian. Nah, penilaian ini ada APKG 1, APKG 2 ya. Jadi disiapkan dulu ya APKG 1, APKG. Silakan di internet itu sudah ada ya. Kalau saya ini kita apa itu ada di sini. Oke, nah APKG ini bagus yang untuk yang PPG ya, contohnya ya Bapak Ibu ada untuk perencanaan ini ya. Kalau dulu saya menjadi instruktur PLPG udah seperti ini sudah bagus ya, ini untuk yang namanya RPP-nya. Jadi APKG 1 itu untuk RPP, kemudian APKG 2 itu untuk yang namanya pelaksanaan pembelajarannya ya. Nah, ini untuk RPP-nya. Jadi tinggal menconteng-conteng saja di sini ya. Nah, penilainya. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajarannya, pra pembelajarannya, kegiatan intinya, kemudian dan kegiatan penutupnya dan lain-lainnya ya. Ini sudah ada. Jadi ini bisa digunakan. Atau Bapak Ibu menggunakan APKG yang dari UT juga sudah bagus ya. Nah, disesuaikan saja kalau misalnya dengan menggunakan ya sudah bisa dilihat itu ya. Kemudian itu untuk yang namanya APKG 1, APKG 2 penilaian harus disiapkan dulu, harus tahu dulu gimana kita mengetahui itu benar, bagus kalau kita tidak ada penilaian. Nah, penilaian ini ya harus disesuaikan benar ya dengan ini. Jadi mencari teman tadi yang akan mengisi ini. Ya. Nah, jadi siapa yang mengisi penilaian ini? Teman kita tadi, pengamat tadi ya. Pengamat tadi. Nah, lembar observasi kita sendiri atau teman kita juga bisa dibantu untuk melihat bagaimana keaktifan siswa dan lain-lain ya, apa masih ribut enggak atau bagaimana ya. Kemudian soal tes. Nah, Bu, jadi setiap akhir pembelajaran siklus 1 itu harus dites. Jadi harus ada soal tes disiapkan dulu, jangan tiba-tiba enggak ini ya. Kalau enggak, Bu, memang harus ada karena untuk melihat bagaimana peningkatan KKM lulus atau tidaknya itu dengan tes ya. Jadi itu harus soalnya disiapkan dulu ya. Jadi benar-benar ini ya. Ini bisa skripsi nih, bisa tesis juga, bisa disertasi juga bisa. Tapi kedalamannya saja ya. Kalau misalnya mau buat ini tentang PTK ini ya. Oke, kemudian perlengkapan dan peralatan. Nah, ini ya, itu silakan perlengkapan dan peralatan. Kalau misalnya virtual seperti ini harus ada kuota, Bu. Kemudian harus ada Zoom meeting-nya seperti itu ya. Nah, saya melakukan penelitian saya ini juga seperti itu ya. Itu perlengkapan peralatan. Beda perlengkapan peralatan ketika luring ya. Luring. Jadi disesuaikan saja ya, Bu ya. Memang agak kalau secara luring ini agak bermodal sedikit Bu ya, tapi tidak apa-apa karena itu untuk misalnya kalau kita naik pangkat dan lain-lain itu sangat bagus ya. Ya. Oke, kemudian ini ya. Setelah semua ada, kita harus melaksanakannya ya. Kita pelaksanaannya setelah semua ada. Nah, itu yang harus diperhatikan gini. Sudah ada semua RPP, kita laksanakan. Silakan yang mau misalnya sekarang tidak tatap muka, silakan menggunakan Zoom meeting atau virtual. Bu, gunakan WA. Kalau saya sarankan tidak usah lah ya, harus ada virtual ya.
virtual Zoom meeting ya seperti ini. Jadi siswanya kita tahu. Kalau misalnya hanya menggunakan WA, susah ya seperti itu ya. Ya. Jadi ada ini walaupun nanti berbantu dengan e-learning nggak ada masalah ya. Jadi ada Zoom meeting-nya. Silakan ada Zoom meeting yang gratis Bapak Ibu ya. Ada yang 40 menit itu gratis, bisa nambah lagi kalau mahasiswa kayak gitu ya. Jadi 40 menit nggak ada tambah lagi 40 menit stop. Nggak masalah ya, namanya gratisan ya. Yang penting itu tersampaikan ya. Tapi caranya cari di YouTube, bisa semua ya. Oke, jadi yang pertama, ketika pelaksanaan guru menguasai dulu ya, menguasai dan mampu menerapkan alternatif pemecahan. Itu yang saya katakan tadi, harus paham langkah-langkahnya ya. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa. Nah, langkah-langkah itu diterapkan nanti ya. Ketika kita mengajar ya, pecahan apa pertamanya harus apa, membagi kelompok, kedua menyuruh mahasiswanya berdiskusi di dalam grup. Bagaimana Bu Santi, grupnya virtual nggak apa-apa, bisa kan dibuat break apa itu namanya, breakout itu ya, bisa kan kita bisa ngecek satu-satu mereka, ini bisa. Mana peserta? Jadi kelompok virtual dengan kelompok kelas itu ya. Oke ya. Oke, berikutnya nanti yang namanya apalagi suruh diskusi, suruh mereka presentasi ke depan, presentasi mereka ke depan ya, ke depan dalam arti silakan disesuaikan saja. Jadi langkah-langkah itu harus ya. Kadang-kadang membingungkan ya. Sudah tahu ini langkah-langkahnya, pas pelaksanaan lain ya. Ya, Ibu baca dulu langkah-langkahnya, jangan sampai beda. Nanti yang diterap judulnya ada problem based learning, pelaksanaan ada yang beda. Nah ini ya, nah ini yang harus diperhatikan. Nah memang harus hati-hati ya. Jangan saya katakan asal tampil saja, jangan ya. Tetapi memang benar-benar melakukan itu. Oke. Nah yang kedua sama, kegiatan awal, inti, penutup itu memang harus jangan tiba-tiba inti ya. Tidak ada yang awalnya dulu. Kita kan memang harus apa ya? Harus benar-benar disiplin ya dengan ini ya. Yang pertama kegiatan awal dulu apa? Yang pertama mengucapkan salam absen, kemudian memberikan satunya persepsi, kemudian mengemukakan tujuan pembelajaran ya. Nah, itu harus ada detil-detilnya, jangan tidak ada. Karena apa, di poin-poin ini sudah harus ada ya, kan diconteng ya. Untuk agar kita bagus ya, yang namanya pelaksanaan, kita lihat indikator penilaian itu yang ada di sana munculkanlah. Jadi semua conteng ada. Itu yang saya selalu katakan dengan mahasiswa saya, kamu kalau ingin dinilai orang, yang indikator penilaian itu kamu pelajari juga dulu ya. Apa yang diminta itu yang diconteng, itu munculkanlah ya, seperti itu. Ya, nah, jadi harus hati-hati ya ketika itu kegiatan inti benar-benar inti ya, jangan yang awal mana, inti mana, penutup mana. Kadang-kadang sudah penutup tanpa dites ya, lupa Bu ngetesnya Bu. Nah itu ya kebiasaan seperti itu. Nah tapi harus ada catatan. Kalau saya ada catatan, satu sudah apa kegiatan hari ini. Nah ya itu. Jadi tesnya siapkanlah ya. Jangan kalau tesnya kadang-kadang kalau simulasi ya sudah dites ya. Kemudian di inti ya, ketika misalnya dia presentasi ya, saya selalu katakan ketika di presentasi melaksanakan satu alternatif siswanya sudah yang namanya mempresentasi, iya benar, bagus, benar, oke, presentasi berikutnya bagus, karena apa, gurunya nggak mau bingung ya, nggak mau mengeksplorasi, hanya ya bagus, ya sudah ya, tetapi kita kembangkan sendiri ya, lebih ini, oke, ya siswa yang lain berkomentar, nah itu kita bangkitkan supaya pembelajaran kita hidup ya, seperti itu ya. Kalau misalnya ini apalagi kalau ini didanai atau nanti ada monep dan lain-lain ya. Nah, ketika diminta videonya, wah ini sudah bagus banget seperti itu ya. Ya, atau kepuasan hati kita sendiri lah. Kalau misalnya saya walaupun bagaimana saya puas sendiri ya dengan apa yang kita lakukan ya.
Oke, berikutnya menerapkan keterampilan mengajar. Ini harus diperhatikan. Kadang-kadang ini sudah lupa ya. Nah, saya mengingatkan kembali keterampilan mengajar ini ya. Ya, itu harus diterapkan, bagaimana bertanya, bagaimana memberi penguatan ya. Penguatan secara virtual gimana, Bu? Seperti itu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau dulu kan menepu-nepu, itu saya selalu dulu kalau kuliah ya, menepu-nepu apa? Peserta didik, jangan kelamaan, nupunya sakit ya, seperti itu ya. Nah, tapi ini harus diperhatikan. Ini tidak, saya mengajari buaya berenang kayak ini karena guru-guru ini sudah oke-oke semua ya. Pokoknya ini harus ada ibu-ibu ya. Kadang-kadang kita lupa ya, tapi setidaknya ini saya ingatkan kembali. Harus ada yang bertanyanya, memberi penguatannya, mengadakan variasi, menjelaskan. Jangan tiba-tiba langsung bagi kelompok ya. Bu, bagi kelompok, jelaskan ini. Nah, itu bingung juga siswanya ya. Tapi saya selalukan, walaupun sedikit penjelasannya di awal ya. Ada namanya kelompok kecil perorangan, kemampuan mengelola kelas, membimbing diskusi kelompok kecil, membuka dan menutup pembelajaran. Itu harus paham. Kadang-kadang kalau sudah kebiasaan agak lupa-lupa ya. Oke, ya. Yang berikutnya ya, jangan sampai lupa nanti. Ketika sudah kita melaksanakan mengajar, jangan lupa amati siswa dengan lembar pengamatan. Jadi sudah disiapkan lembar pengamatannya ya, mana yang ini keterampilannya apa sudah pengamatan sudah disiapkan. Jangan sampai lupa. Jadi ketika ini, atau kalau mau bagus ya, ajak yang pengamat ataupun ajak teman yang lain yang untuk mengamati siswa kita. Ya, itu akan lebih bagus ya. Jadi yang mana yang masih ini ya ribut ataupun yang tidak mengerti itu bisa dilihatkan. Yang berikutnya, ketika sudah yang namanya sudah melaksanakan itu, jangan lupa lakukan tes akhir ya. Tes akhir itu dilakukan, disesuaikan. Kalau satu siklus itu 2 pertemuan, berarti di pertemuan kedua kita tes. Tapi kalau dia satu siklus itu 1 pertemuan, nanti di akhirnya tes ya. Tesnya jangan panjang-panjang, disesuaikan. Nah, diperhatikan ini ya. Kalau dia terlalu mudah, siswanya akan menjawab benar. Kalau dia terlalu sulit, siswanya akan menjawabnya banyak yang tidak benar, harus disesuaikan. Biasanya kalau memang penelitian ini harus ada yang uji validitas ya, seperti itu. Tetapi kalau misalnya ini tidak usah lah ya dulu ya. Uji validitas minimal guru-guru sudah paham tentang hari ini. Berikutnya dokumentasikan ya, difoto, divideokan ya. Nanti yang namanya kalian Bapak Ibu bisa yang namanya melihat kembali apa kelemahan dan kelebihan dari yang kita inikan ya. Nah, ini ya yang saya katakan tadi, minta teman sejawat mengamati berdasarkan jadi ketika pelaksanaan itu sudah ada temannya ya yang sudah mengamati jalannya kegiatan itu ya. RPP-nya ini, kemudian sesuai enggak RPP dengan APKG 2 itu pelaksanaannya. Dia sudah menyunting. Tapi kalau misalnya secara virtual, Bapak Ibu bisa dilakukan dokumentasinya saja. Kalau misalnya tidak sempat temannya untuk langsung datang di luring di virtualnya, berikan aja videonya, nggak apa-apa. Ya, berikan videonya, kemudian tolong amati ini RPP-nya, ini videonya, sesuai nggak dengan ini. Jadi dia akan melihat seperti itu. Dengan video kita juga bisa membantah kalau dia memberikan masukan salah. Jangan juga banyak percaya juga ya. Seperti itu. Kita bisa memberikan argumentasi kita. Oh, ini salah, ini harusnya gini. Kita bisa memberikan argumentasi kalau memang itu tidak sesuai ya. Jadi semua saran itu jangan semua diambil ya. Saran cuma saran saja, tapi kembali ke kita sendiri. Terkadang yang menyarankan kadang tidak paham ya. Nah, itu harus diinikan. Jadi ada diskusi juga dengan yang lainnya ya. Jadi ini seperti ini. Oh, langkah-langkahnya ini kurang ini, padahal sudah ada. Karena kita yang tahu sendiri. Ya, kita yang tahu sendiri. Kalau kita paham, kita tahu sendiri. Ya. Kemudian gini ya, saya selalu mengatakan jangan hanya sampai yang lembar-lembar itu saja yang diterima ya. Kita lakukan wawancara ya untuk mendatangkan lebih dalam. Wawancara yang di mana? Saya katakan kalau misalnya dia seperti ini benarnya yang mana? Karena kita ingin mengetahui refleksi nanti apa kelebihan, kelemahan dan tindak lanjut. Ya, digali. Apa sih kurangnya saya ini? Ya, apa sih lebihnya kita ini? Oh, lebihnya sudah seperti ini, sudah bagus ininya sudah bagus. Kurangnya apa? Oh, kurangnya dalam poin ini. Kamu terlalu cepat bicaranya. Oh, tidak memperhatikan siswa. Oh, bagaimana? Oh, bagaimana itu akan kita dapatkan, ya. Kalau melihat dari situ
ya seperti itu ya. Kalau saya lebih banyak karena kualitatif ya. Kemudian laksanakan dengan bismillah. Ya memang laksanakanlah dengan bismillah semua ini ya, dan bisa selesai. Ya. Bisa selesai. Memang agak rumit ya, tapi enggak juga ya. Karena beberapa orang sudah selesai ya. Kemudian diobservasi, ini yang saya katakan. Tadi lakukan observasi ya. Jadi memang pelaksanaan itu di dalamnya ada konsep observasi itu ya. Tetapi kalau di dalam PTK ada observasi sendiri. Nanti ini untuk yang namanya pelaporan ya. Nah, di observasi itu harus ada analisis data observasinya. Ya, analisis data observasi yang bagaimana ya, seperti itu ya. Oke, saya akan perlihatkan satu ya untuk data observasi untuk gurunya untuk ini ya. Kita akan ini contoh ya. Saya akan berikan contoh. Ya, contoh sebentar, saya berikan contoh. Oke. Oke, ini ya teman-teman contohnya ya, ini ada contoh. Nah, oke, saya ulangi lagi. Nah, ketika hasil tes tadi ini ya hasil tes tadi kalau misalnya tes berapa persen yang lulus, berapa persen yang nggak lulus ya, ini harus dipresentasikan ya. Jadi kita melihat berapa jumlahnya. Biasanya kalau siklus 1 masih belum lulus ya, masih di bawah KKM. Di siklus 2 biasanya sudah bagus ya. Nah, ini kalau ini nanti di sini untuk grafik yang namanya tabulasi lembar observasi seperti ini. Ya, kognitifnya berapa persen ya? Kemudian rentang nilainya nanti bagaimana tentang apa nih, sebentar ya. Kok ini terus ya. Keaktifannya berapa persen yang aktif, berapa persen yang tidak aktif, seperti itu ya. Kemudian nanti observasi psikomotoriknya bagaimana. Nah, ini akan terlihat nanti ya. Nah, biasanya di siklus pertama ini masih di bawah KKM-nya, jadi masih harus dilanjutkan siklus 2 ya. Nah, nanti kita akan melihat juga ketika pelaksanaan tadi hasil tesnya. Kan di akhir kita setes. Nah, kita lihat apakah dia sudah di KKM atau tidak. Nah, ini rentang nilainya di grafik siklus 1-nya. Yang mana berapa persentasenya di sini ya, rentang nilainya ya. Di sini yang 80-90 seperti ini ya persentasenya ya. Jadi dinyatakan belum ini karena masih yang di atas KKM tuh masih sedikit ya, masih ada yang di bawah KKM. Jadi harus dilaksanakan ke siklus 2 ya. Nah, itu di siklus 1. Jadi sudah ada yang namanya sebentar. Kita akan lihat lagi di sini. Oke ya. Oke ya, jadi ini ya. Data analisis observasi tadi, daftar lembar observasi itu, kemudian dibentuk data. Jangan dulu ya, kalau biasanya kita korek-koreannya dulu untuk menentukan, nanti ketika laporan baru dibuat lebih detail itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita refleksi ya. Refleksi, kelebihan, kekurangan, tindak lanjut ya. Nah, itu yang tadi saya katakan, kita lihat hasil yang namanya APKG 1, APKG 2, kemudian data yang namanya lembar wawancara dengan dengan ini kita tadi dengan teman sejawat, kemudian lihat data tes. Kalau dia di bawah KKM berarti kita ngelanjut. Lihat data observasi, kalau masih banyak yang masih belum aktif, berarti kita harus melanjut di siklus 2. Lihat data wawancara, kalau misalnya ini masih bermasalah, kita harus melanjut.
Jadi kita tuangkan data ini di dalam bentuk refleksi. Oke, kelebihan saya sudah tepat waktu, urutan saya sudah bagus, kemudian sudah mampu memotivasi siswa, kemudian tetapi masih ada kekurangan. Kekurangannya apa? Ketika pengelolaan kelas di diskusi kurang memberi perhatian kepada kelompok, kemudian kekurangannya data tes masih di bawah KKM, kemudian tidak mungkin belum mengkoreksi dengan maksimal tugas siswa itu. Nah, nanti yang 1, 2, 3 ini ditindaklanjuti. Tindak lanjut berikutnya adalah meningkatkan hasil tes. Yang kedua, memberi perhatian yang besar kepada siswa dalam kelompok. Ketiga itu. Kalau 3 kekurangan, 3 tindak lanjut. Itu akan masuk di siklus kedua. Ya. Bu, gimana siklus kedua? Ya, siklus kedua RPP baru. Ya, bukan RPP lama yang tadi, RPP baru. Kalau RPP baru apa? Dengan mengakomodir refleksi tadi. Kelebihan pertahankan, kekurangan diperbaiki, tindak lanjut dilakukan. Ya, jadi sudah dapat di RPP lagi. Kemudian laksanakan lagi. Ya, laksanakan lagi seperti yang tadi. Perencanakan lagi. Nah, pengamat gimana, Bu? Pengamat satu saja di siklus 2, jangan beda-beda. Ya, kalau siklus 1 menggunakan AJIS, siklus 2 AJIS juga. Karena akan lihat konsisten. Tapi kalau orang yang berbeda nanti ada kecenderungan berbeda, dia akan mengamati. Oke ya. Kemudian pelaksanaannya tes juga. Nah, jangan tesnya itu nanti menulis misalnya tadi pecahan ya, pecahan majemuk. Nah, berikutnya lagi pecahan majemuk, soalnya sama, Be. Jangan. Ya. Tapi misalnya pecahan tunggal misalnya berikutnya. Ya. Karena apa? Kalau misalnya menggunakan pecahan majemuk untuk siklus kedua, siswanya sudah paham, langsung 100 semua. Ya, mengulang lagi materinya, tetapi kita melanjutkan materinya. Tetapi tetap dengan bentuk pecahannya. Karena konsepnya sama. Kalau biasanya kalau biologi tumbuhan vegetatif dan vegetatif dan itu. Nah, kita lanjutkan saja ya. Nah, biasanya lihat setelah itu observasi lagi, kemudian refleksi lagi. Nah, lihat data tesnya. Oh, ternyata data tes di siklus 2 sudah selesai, sudah memenuhi KKM. Ya, sudah rata-rata di atas 70. Oke, pertama sudah selesai ini. Data observasi siswanya sudah maksimal, tidak ribut, kemudian siswanya semangat, ya, kemudian data wawancara tidak ada kekurangan di siklus yang kedua ini karena kita sudah perbaiki tadi ya. Nah, kemudian tidak ada yang dilanjutnya, tindak lanjut, tidak ada tindak lanjut, berarti kita yang namanya berhenti di siklus yang kedua. Selesai, ya. Ini kita. Jangan lupa foto-foto video tadi, karena apa? Biasanya di laporan harus disampaikan foto-fotonya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, saya lebih senang kalau berdiskusi, karena kalau misalnya masih belum paham kan bisa dipahamkan seperti itu. Oke, Ajis, itu saja dari saya. Ya. Terima kasih kepada Bu Santi atas pemaparan materi yang sangat wow sekali. Kita beri aplaus dulu yang meriah buat Bu Santi. Ya, jadi kita langsung saja masuk ke susun acara keempat, yaitu sesi tanya jawab. Di sini sudah ada yang bertanya nih, Bu. Dari Ibu Leni Juwairia. Izin bertanya, Bu. Jika kita menggunakan alat peraga A untuk materinya B, alat peraga A itu cuma bisa dipakai pada materi B saja. Jadi bagaimana kita menerapkannya dalam suatu siklus yang sifatnya berkelanjutan? Siklus 1, 2, N, 3. Mohon pencerahannya, Bu. Terima kasih. Oke, langsung saja, Jis, ya. Jangan dua-dua gitu ya, Jis, ya. Satu pertanyaan jadi langsung jelas ya. Oke, siap. Alat peraga. Gini, alat peraga. Itulah yang saya katakan tadi, ketika memberikan alternatif, jangan kita memberikan, saya selalu mengatakan jangan alat peraga ya, alat peraga ini ya yang dijadikan alternatif ya,
jadikan alternatif pemecahan. Kalau misalnya kita menjadikan alternatif pemecahannya apa ya, misalnya web learning ya, ataupun tentang presentasi ini nggak ada masalah karena dia bisa di mana saja dia masuk ini ya. Tapi ketika alat peraga yang berbeda nggak ada masalah, nggak ada masalah Bu. Yang penting model pembelajarannya sama. Karena kita ingin menguji ya peningkatan itu melalui model itu. Tetapi ketika alat peraganya yang berbeda tidak ada masalah. Yang penting kita ingin melanjutkan. Jadi alat peraga berbeda nggak ada masalah. Baik, terima kasih. Oke. Bagaimana Bu Leni? Oh iya Bu. Iya, Silakan. makasih Bu atas kesempatannya. Berarti untuk alat Iya, peraganya, misalnya oke. alat peraganya harus dibuat berbagai macam ya Bu. Alat Iya, peraganya harus nggak dibuat apa-apa. berbagai macam dengan misalnya materi A alat Kalau peraganya ini, materi B alat misalnya peraganya itu. Ya, baik Bu. Misalnya gini Bu, materi A Jadi alat peraganya kata Bu ini, Leni tadi tapi materi harus modelnya B beda, buat Bu. banyak Modelnya sama, alat Bu. peraga Misalnya kita untuk menggunakan model problem based ya. learning. Ya. Bagaimana Bu Santi? Ya, maksud Bu, maksud. Makasih ya. Ngerti Bu? Ya, jadi nggak apa-apa Bu, semakin alat Yap. peraganya bagus, lebih bagus Bu ya, seperti Sip, itu sip, ya. sip. Ya, Baik, oke, ada sip. pertanyaan Lanjut. lagi nih Bu. Dari Ibu Lia Nalurita. Izin bertanya Bu, untuk PTK daring gimana Bu? Apakah bisa dengan sinkronus dan asinkronus? Oke, silakan saja ya. Itu yang kita ya, memodifikasi kita yang namanya untuk ini. Kalau saya bisa yang namanya dua-duanya bisa. Silakan saja ya. Mau sinkronus atau asinkronus ya, disesuaikan saja dengan materinya ya. Tapi oke ya gitu aja ya. Jadi bisa disesuaikan ya. Disesuaikan. Izin Bu nanya lagi Bu. Ya. Iya. Ya, sebentar. Boleh. Baik, Bu Lia, tentang pertanyaan tadi ya. Silakan Bu Lia. Kalau daring itu kan misalnya kita pakai Zoom Bu ya. Berarti kita nanti misalnya ada pengamat misalnya minta tolong, nanti kita berikan linknya juga begitu ya Bu? Iya boleh. Untuk mengamatinya Bu ya. Iya, jadi itu yang saya katakan tadi Bu, didokumentasikan Bu ya, kan bisa di-record ya. Nah, jadi di-record kita bisa berikan itu. Jadi tidak harus mereka ada di dalam Zoom kita. Oh ya, untuk misalnya kita ambil model pembelajarannya misalnya PBL gitu ya Bu. Nanti kan RPP-nya kan kita sesuaikan dengan sintaknya PBM gitu ya Bu ya. Terus untuk misalnya siklus 1 kita buat ternyata hasilnya dari hasil penilaian atau pengamatan juga mungkin kurang bagus sama hasil evaluasi kan Bu ya. Nah kita coba lagi apakah masih juga pakai PBL itu juga ya Bu, tapi kita boleh pakai tetap pakai PBL itu ya Bu, tapi misalnya kita mau pakai tambahan lain misalnya LKPD gitu Bu yang menarik seperti itu, utamanya itu boleh ya Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting alternatif pemecahan kita menggunakan model. Jadi LKPD mungkin nanti itu menjadi saran dari teman-temannya. Ternyata LKPD-nya harus diperbaiki loh, seperti itu. Nggak masalah. Ya, karena kan perangkat pembelajaran, salah satu perangkat pembelajaran di sana adalah LKPD. Ya. Jadi hampir sama juga kalau dengan tatap muka intinya Bu ya. Iya, hampir sama. Kan gini Bu ya, kita bisa menggunakan blended ya. Ada yang namanya tatap muka atau yang tidak tatap muka. Jadi dua-dua itu bisa digunakan juga. Seperti itu. Pada prinsipnya sama, hanya saja ini secara virtual yang biasanya secara tatap muka. Ya. Kalau biasanya langsung lihat siswanya, sekarang siswanya ada di sini. Kadang-kadang siswanya nggak menghidupkan kamera, dia tidur ya. Itu saja yang kadang-kadang ya kita tidak bisa langsung melihat mereka ya. Ya, nah kalau di ini kan kalau dia nggak ini, nah itu yang agak bermasalahnya karena interaksi siswanya itu agak susah ya. Ya interaksinya itu kelemahan. Tapi ya apa ininya karena inilah yang bisa kita lakukan ya. Iya itu ya. Iya, oke, baik. Makasih ya Bu. Oke.
Makasih Bu Lia. Ya, terima kasih kepada Bu Lia. Selanjutnya ini dari Martin. Ada 2 pertanyaan Bu, satu-satu Bu ya. Oke, ya. Akhirnya bisa ngangsu kawruh. Apa ini? Apa ini Bu ya? Bahasa Jawa kayaknya. Alhamdulillah akhirnya bisa ngangsu kawruh lagi bersama panjenengan. Bu nyuwun sewu Bu, nderek pirsa. Saya bukan orang Jawa ini, jadi kayak saya langsung saja Bu ya. Apabila kita menggunakan solusi pemecahannya, model pembelajaran. Nah, pembeda siklus 1 dan 2 itu apa ya Bu? Tema, materi atau apa? Saya mengajar tematik di SD. Oke. Jadi yang namanya siklus 1, siklus 2 itu yang pertama adalah siklus 1. Yang pasti materi ya, materi itu melanjutkan. Ya, materi melanjutkan. Jadi kemudian di materi yang berikutnya itu sudah ada perbaikan dari RPP kita. Ya, dari permasalahan kita itu yang membedakan. Karena di RPP yang pertama itu pelaksanaan pertama itu masih ada permasalahan-permasalahan yang belum selesai di tindak kekurangan tadi, ya. Nah, ketika di siklus yang kedua itu RPP-nya sudah berganti, ya, RPP-nya dengan mengakomodir permasalahan tadi, ya. Nah, nanti tindakan ini itu sudah diinikan, misalnya yang pertama kekurangannya tadi diskusi kelompoknya misalnya, ataupun tadi tidak menggunakan LKPD kalau Ibu lihat tadi misalnya di siklus pertama. Nah, saran dari pengamat harus gunakan LKPD, berarti di siklus kedua saran itu harus ditindaklanjuti menggunakan LKPD ketika pelaksanaannya. Misalnya di dalam proses pembelajarannya, gurunya ini masih suaranya masih kurang besar, kemudian masih yang namanya tidak memperhatikan siswanya dalam pembelajaran, kemudian misalnya tidak ketika presentasi tidak ditanggapi dengan maksimal, siswanya tidak dilibatkan dalam diskusi, hanya itu saja. Nah, di siklus yang kedua itu harus dilaksanakan, ya, selain materinya yang berlanjut, ya, itu yang membedakannya. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi intinya bahwa materi tidak boleh mengulang. Kalau materi mengulang berarti pasti benar, ya, karena alat tesnya tesnya juga akan berbeda, ya, tesnya karena kita melanjutkan. Oke. Baik Bu, ini yang pertanyaan kedua, banyak selama pembelajaran daring yang saya hadapi siswa tidak memiliki HP, padahal harus melakukan blended learning. Bagaimana ini Bu? Oke, iya ya. Inilah permasalahannya yang sulit terpecahkan ya, dan kita sebagai pengajar pun tidak bisa kalau dengan keadaan seperti ini kita akhirnya mencari jalan gimana caranya dia ikut saja, bisa ikut berpartisipasi saja seperti itu. Karena apa? Untuk meminta dia untuk ada HP itu akan sulit juga. Mungkin satu orang bisa 2 HP itu mungkin bisa ya, ataupun menggunakan temannya ya. Itu mungkin bisa. Saya juga pernah ada di Mamasa itu ya, di Mamasa mahasiswa saya. Yang pertama dia harus ke gunung ya, harus untuk mendapatkan sinyal. Aduh, kasihan saya ngelihat 2 jam ke gunungnya. Ya, kemudian dia tidak punya HP, akhirnya apa? 1 laptop dia bertiga ya. 1, 2, Bu, maaf Bu, saya tidak ada laptop Bu, tapi saya kuliahnya bertiga. Ya, kita kebijakan kita saja bagaimana. Tidak harus, kalau nggak ada gimana ya. Ya, seperti itu Pak ya. Jadi mau mengadakan blended learning juga harus lihat-lihat, mungkin ada sesuatu yang dikecualikan ya, dikecualikan untuk hal-hal yang keadaan seperti ini. Ya. Oke, gitu. Ya, baik Bu. Ada satu pertanyaan terakhir nih Bu. Dari Pak Iswantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bu, bagaimana tentang PTK menggunakan pembelajaran blended learning dengan menggunakan WA? Bisakah Bu? Dengan WA. Kalau blended learning itu
menggunakan yang tatap muka langsung dengan yang namanya tidak tatap muka, ada pembelajaran mandirinya. Jadi kalau di WA memang agak sulit ya untuk yang namanya seperti itu ya. Kalau misalnya dia ataupun ada panggilan WA itu ya, WA yang namanya, tapi bisa nggak untuk banyak itu ya? Maksimal Ya 8. untuk Nggak banyak bisa, Bu. maksimal 8 ya seperti itu. Kalau itu yang jadi permasalahan ya, ini yang jadi ketika mahasiswa saya melaksanakan pembelajaran blended learning, dia tatap muka dan tidak tatap muka menggunakan virtual, dia menggunakan WA. Jadi WA saja yang di situ ya. Itu sama saja, jadi nggak maksimal seperti itu. Mungkin menggunakan model pembelajaran yang lain seperti itu sebagai alternatifnya, tetapi dengan menggunakan WA nggak apa-apa, hanya saja jangan dikatakan itu pembelajaran di blended learning, karena konsep blended learning itu bukan yang seperti itu ya. Ya kalau WA itu kalau menggunakan gawai iya, tapi kalau misalnya jangan WA kan bisa yang namanya Zoom juga, walaupun dia ini Zoom dengan menggunakan HP juga bisa ya, Zoom meeting menggunakan HP. Jadi memang mereka tatap muka secara virtual ya, benar-benar seperti itu ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Santi. Ini sepertinya pertanyaan sudah habis. Bagaimana, kita tunggu pertanyaan lagi atau kita langsung masuk ke sesi berikutnya? Oke, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu, kalau ingin masih bertanya, boleh tanyakan langsung atau boleh via chat. Ya, sepertinya tidak ada lagi nih Bu. Jadi kita langsung masuk ke acara kelima, yaitu penarikan kesimpulan. Oke, apa ada? Bagaimana Bu Desi ini penarikan kesimpulannya? Iya, lanjut Pak Aji, silakan. Oke, baik. Jadi alhamdulillah kita sudah mengikuti acara dari awal tadi pukul 8 sampai pukul 9, setelah ada pemaparan juga yang sangat apik dari Dr. Santi, MPD. Kemudian juga banyak sekali peserta yang bertanya. Saya kira untuk PTK ini memang harus dilaksanakan dengan baik oleh guru. Jadi guru berlipat-lipat ini kerjaannya ya. Namun memang kalau saya lihat ini sangat mengasihkan sekali. Ya. Kepada para peserta silakan jika masih ingin bertanya. Jika tidak ada, kita langsung masuk ke susunan acara ke-6, yaitu mengingatkan kembali penugasan peserta. Nah, ini sepertinya ada tugas ini Bu ya. Oke, ke Bu Desi atau kemana? Saya Bu Desi. Bagaimana Bu Desi? Penugasannya RPP ya Bu Santi ya? Ya, penugasannya kalau sudah pelaksanaan sebenarnya dilaksanakan Bu Desi. Dicoba dilaksanakan. Praktek ya? Coba dilaksanakan ya. Okay. Ya, jadi langsung praktik ya, praktik boleh. ya. Jadi kita sudah tahu ya, kalau misalnya hanya RPP saja berarti kan nggak langsung. Kalau ini dicoba dilaksanakan, dimanapun hasilnya nanti diceritakan ya. Boleh. Diceritakan apa? Oh, saya seperti ini gitu ya. Pelaksanaannya. Jadi apa hasil dari observasinya di siklus 1, berapa datanya, tesnya berapa, kemudian hasil observasinya apa, di siklus 2 harus lanjut nggak di siklus 2. Mungkin dia dideskripsikan saja, diceritakan saja ya, seperti itu ya. Tapi harus dilaksanakan. Nah, harus dilaksanakan, harus tahu ya Bu ya, kapan dia melaksanakannya. Jadi tanggal berapa, di mana, materi apa, seperti itu harus ada ya.
Jadi memang benar-benar paham ya, benar-benar paham kalau misalnya jadi Oke. ininya. Memang agak ribet ya, tapi nggak apa-apa kan sekali lewat dengan ketika kita ngajar langsung laksanakan. Berarti waktunya berapa lama Bu Santi? Biasanya kita 4-6 hari. Cukup enggak? Oke. 6 hari. Jangan ini gini. Kalau antara siklus 1, siklus 2 itu akun harus ada jeda ya, Bu ya. Ya, harus ada jeda karena dia harus mengulang lagi. Jadi mungkin diberi waktu 2 minggu gitu ya, 2 minggu untuk itu. 1 minggu untuk 1 siklus, minggu berikutnya untuk 1 siklus lagi. Kemudian mungkin dia harus ada waktu untuk membuat laporannya, laporan singkat tentang pelaksanaan gitu. Oke. Jadi memang sedangkan kalau di UT aja 8 kali pertemuan 8 minggu ya baru satu ini. Jadi untuk siklus itu ada berapa kali pertemuan itu ya. Jadi tapi kalau bisa 1 minggu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau ingin maksimal 1 minggu berikutnya seperti itu. Jadi dia lebih maksimal membuat RPP-nya. Kalau diburu-buru juga nanti nggak bagus. Silakan Bu Desi saja gimana ininya. Saya kita nurut orang. RPP-nya jenis tagihannya kita minta RPP enggak Bu Santi ya? RPP-nya lalu RPP. dia menceritakan siklus 1 kegiatan tadi. Iya, jadi RPP siklus 1, RPP siklus 2. Jadi mereka menceritakan Bu tentang siklus pertama mereka. Siklus pertama mereka yang diceritakannya tadi bagaimana pelaksanaannya tadi, kapan, materi apa, kemudian yang kedua nanti hasil tesnya. Ketika hasil tesnya bagaimana KKM sesuai KKM atau tidak. Kemudian yang nanti hasil observasinya bagaimana siswanya, kemudian refleksinya, apa kelebihan, kekurangan, dan kelemahan. Melanjut enggak siklus 2. Baru ke yang siklus 2 sama juga seperti itu. Nanti lampiran dari ini adalah RPP siklus 1, siklus 2. Yang kedua adalah fotonya ya. Foto-foto pelaksanaan siklus 1, siklus 2. Jadi memang benar melaksanakan. Ya, nah nanti setelah ini kalau sudah ada data ini nanti dipandu untuk menyusun laporannya gitu. Oke. Ya, nah jadi datanya dulu lah, nggak apa-apa kalau sudah ada data, udah enak nyusunnya ya. Oke. Berat enggak ya? Berat 2 enggak minggu ya? Bu Santi memang. Iya ya. 2 minggu. Mungkin 2 minggu ya, silakan kalau ingin belajar maksimal seperti itu ya 2 minggu ya. ya Nanti saya berikan ya 2 minggu atau ya silakan saja 2 minggu setengah juga bisa ya Bu ya, karena memang akan rincian ini ya. Disesuaikan saja kemampuan teman-teman dulu ya. Bisanya berapa ini. Jadi kalau mereka ini bisa ini ya. Nanti ketika membuat ini saya akan berikan beberapa contoh. Berarti kita ketemu lagi dibuat perencanaan saja atau 2 minggu yang ini akan ada datang. Bu Leni. Ya, boleh 2 minggu akan datang ya. Diingatkan ya Bu ya. Kalau ini kan tinggal yang namanya membuat laporan ya. Membuat laporan nggak terlalu kalian ibu-ibu yang bekerja untuk membuat laporan. Ya, tapi ketika membuat laporan ini yang lebih sulit ya. Membuat laporan ini yang lebih sulit ya. Tapi nanti ada contohnya ya, contohnya. Jadi tinggal dilihatkan saja. Langsung pelaksanaan Ibu Leni ya. Bukan cuma perencanaan saja, langsung pelaksanaan ya. Terjun langsung ini. Nanti akan ya
Nanti sudah akan ada rasanya, oh ya Bu, seperti ini, oh ya. Jadi kalau misalnya sudah melaksanakan, sudah mendapat pengalaman, oh cak ini PTK tuh ya, nah, tahu kayak gitu ya. Nah nanti di sana juga akan ada pertanyaan-pertanyaan kalau sudah melaksanakan. Tapi kalau masih kayak gini, masih bingung ya. Apalagi nanti di antara mau ke siklus 2 itu, nah itu masih banyak pertanyaan itu ya, itu masih banyak pertanyaan ya. Iya. Kayak gitu Bu Desi. Saya juga mau terjun ini Bu Santi. Kepalangan. Iya, nggak apa-apa. Iya. Jadi minimal satu karya ilmiah bisa. Jadi kalau sudah bisa membuat ini, nanti bisa yang namanya dibuatkan, dijurnalkan ya. Ya bisa ini ya. Aji sudah terbit juga dia ini jurnal apa Aji terbitnya. Nah ini bisa buat naik pangkat Bu Desi. Jadi dari hasil penelitian ini bisa untuk naik pangkat untuk satu karya ilmiah. Walaupun karya ilmiah yang masih sederhana nggak apa-apa karena kita kan belajar namanya. Benar, ya. benar. Nah jadi ada datanya kita buatin karya ilmiah. Tapi dengan catatan kalau ada contoh jangan memplagiat ya. Takutnya nanti dicek di sana Turnitin dipublikasi bermasalah ya. Buat sendiri walaupun bermasalah tidak bagus. Oke. Ini masih bertanya Bu Leninya, jadi langsung mengambil data Bu ya? Iya, langsung ambil data. Coba ya, langsung ambil data ya. Jarang-jarang pakai pat-pat gini ya Bu Desi ya. Nah, 2 minggu kita sampai Jumat yang akan datang. Tanggal berapa ya? Kita lihat dulu. Tanggal 21. Itu tanggal 14. Tanggal 21 sampai tanggal 27 berarti. 27 Agustus. 28 kita ketemu ya Bu Santi. Oke, 28. Bu Santi kan repot nanti. Iya, nanti disesuaikan saja. Nanti kalau misalnya ya kalau malam saya nggak bisa. Kalaupun tidak ada siangnya full ya. Kalau siangnya full itu yang agak ini. Tapi kalau siangnya nggak full nggak apa-apa gitu. Ya. Sampel kelas diambil berapa kelas Bu? 1 kelas saja. Ya, nah ini kan banyak pertanyaan akhirnya kan, ya. Sampel kelasnya 1 kelas saja. Kita bukan yang namanya eksperimen nih, kita PTK jadi 1 kelas saja. 1 kelas itu saja. Kelas yang sama. Siklus 2, siklus 1. Ini ada yang bertanya nih Bu. Jadi sampelnya hanya satu kelas ya? Waktu 2 minggu katanya kurang. Kurang. Gimana Bu Desi? 1 kelas perlakuannya berbeda ya Bu? Enggak berbeda. Tetap menggunakan model pembelajaran yang ada. Hanya yang berbedanya kalau misalnya ada masukan dari pengamat, itu yang kita lakukan. Tetap menggunakan model yang sama. Misalnya menggunakan model problem based learning. Di siklus kedua problem based learning juga, ya. Hanya saja kalau ada masukan itu yang ditindaklanjuti di siklus yang pertama. Jadi ada modifikasi lagi, ya. Modifikasi lagi. Biasanya tidak mau merubah langkah-langkah, hanya ketika improvisasi di kelas itu yang harus ditambahkan, ya. Langkah-langkah nggak merubah biasanya. Jadi ada yang bilang Bu, kalau 2 minggu kurang ini Bu waktunya. Oh itu ya. Kurang ya Bu Santi kalau 2 minggu kira-kira. Silakan. Dari Pak Martin. Pak Martin gimana? Ini satu lagi nih Pak Iswantoro, Jis. Nah ya Pak Iswantoro. Bisakah buat pretest sebelum masuk pembelajaran siklus 1? Boleh Pak, boleh, nggak apa-apa Pak. Jadi bisa di pretest dulu Pak ya. Sebelumnya ya, pretestnya sebelumnya nggak apa-apa, sebelum siklus 1. Jadi ingin mengetahui bagaimana kondisi, itu yang akan dibuat di latar belakang nanti Pak. Ya, latar belakang nanti. Ya, hasil pretestnya. Jadi kita tahu benar-benar bahwa oh ini yang permasalahan dan perlu ditindaklanjuti. Ya.
tes awal ya Bu Santi ya. Ya. Pretest. Satu lagi dari Bu Leni. Jadi titik berat penelitian kita ke model pembelajaran ya Bu? Bukan gitu Bu Leni ya. Bukan, kita itu menerapkan model pembelajaran. Jangan bukan model saja Bu ya. Ada model, ada metode, ada strategi ya. Silakan Ibu mau mengambil apa ya? Yang mana, metode kah, strategi kan, atau model kah pembelajaran ya? Memang titik beratnya kita mengaplikasikan model ini untuk pembelajaran ini ya, untuk pembelajaran ini. Jadi bukan ke model saja, Ibu yang lain bisa menggunakan metode, strategi, atau menggunakan media. Jadi peningkatan kemampuan membaca siswa dengan menggunakan e-learning Moodle ya, atau e-learning sosiologi bisa. Jadi bukan hanya model, bisa juga menggunakan e-learning ataupun menggunakan aplikasi Powtoon bisa, atau aplikasi apa bisa ya, video pembelajaran bisa ya. Jadi bukan hanya model saja ya, tapi banyak ya. Jadi bisa itu. Atau lebih ke model ya nggak apa-apa, disesuaikan saja ya. Ini dari Pak Martin lagi. Terlebih saya di Jawa PPKM pertemuan tatap muka hanya 2 jam. Jadi ya butuh lebih dari 2 minggu kata Pak Martin tadi. Bagaimana Bu Desi? Ditambah waktunya. Waktu pengumpulan ya Pak ya? Iya, iya. Tanggal 27 ya Pak ya? 27 Agustus 2021. Ya Bu Santi ya, cukup ya. 2 minggu. Pak Martin, mungkin siklusnya satu siklus itu 1 kali pertemuan. Kalau mengambil ininya nggak Pak, bisa ya Pak ya. Hanya deskripsi datanya saja ya. Ya. Bisa sebenarnya. Ini ada 2 lagi pertanyaan. Pelajaran dengan media yang berbeda boleh ya Bu? Medianya. Jadi kita iyalah, kan pasti medianya berbeda Ibu. Satu pecahan majemuk, satu pecahan tunggal. Jadi medianya juga berbeda, berganti karena bukan materi yang kita melanjutkan materi, berarti submateri, ya. Ya, kalau menulis puisi, kalau kita Jisia menulis puisi yang namanya tema apa dengan tema apa, dan nanti medianya akan berbeda juga. Medianya mungkin sama, tapi isinya akan berbeda. Tapi kalau di matematik akan berbeda juga, ya. Nah, itu ya. Kemudian lagi ini. Bagaimana Bu cara membuat APKG? Alat penilaian kinerja nggak usah guru. membuat Bu, cari. Tidak usah membuat Bu, cari aja di internet Bu ya. Saya juga tadi ngambil ke yang punya PPG, cari di sana APKG 1, APK 2, PPG. Ada di sana, ada Bu ya. Atau menggunakan yang namanya menggunakan dari UT itu ada juga, tapi bisa dicari APKG 1, APKG 2. APKG 1, APKG 2. Format ada ya? 1 dan 2. Apa yang itu saja kita share? Nah, boleh. Ya, nanti di share yang punya saya juga. Ya, boleh juga. Yang ini juga boleh, Bu Desi ya. Silakan, nggak apa-apa APKG-nya. Tapi nanti APKG itu bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan yang luring sekarang ya, bisa ya. Keren banget ya jadi disesuaikan ya. Iya benar-benar. Ya, disesuaikan saja ya. Jadi tidak usah membuat. Alhamdulillah Bu. Oke. Kalau bisa di-share contohnya, oke. Bu Desi nanti minta share contohnya. Ini Bu Desi. Ya, boleh. Biar seragam ya. Nah, makin lama makin banyak ini yang bertanya nih. Nggak apa-apa. Bagaimana kalau kita buat instrumennya dulu Bu? Instrumen apanya Bu? Ibu Leni bagaimana Bu Leni? Boleh ini Bu? Bu Leni silakan. Misalnya gini Bu, instrumennya misalnya kan kita mau observasi, buat instrumennya dulu, RPP-nya dulu. Nah baru udah itu semua siap,
baru kita siapkan, baru ke penelitian. Maksud saya gitu, Bu. Kecil suaranya, Ibu Enggak Len. usah, Bu. Lambat sekali kerjanya. Lambat sekali, Bu, kerja. RPP kita sudah tahu konsep RPP tadi ya. Ya, RPP tadi langkah awal, inti dan penutupnya itu masukkan langkah-langkahnya dari model pembelajaran yang ada. Ya. Contoh ya, contoh gini Bu Leni ya. Contoh saya contohkan ya. Jadi screen ntar ya, kita mana tadi, sebentar, kita akan lihat biar jelas ya. Mana tadi? Oke, ini ya. Kayaknya kita agak malam dikit ya, Jis. Nggak apa-apa ya, Jis. Iya. Oke, Ibu ya. Oke, perhatikan ya, ibu-ibu semuanya, perhatikan. Ini contohnya upaya peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 SD, Arido Palembang pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tentang materi tanggung jawab dengan menggunakan model pembelajaran role playing. Wah Ibu, ini dia nggak lama Bu, mereka Bu ya, nggak harus menyiapkan instrumennya dulu. Berarti metode pembelajaran role playing ya. Nah, saya katakan kemarin ada langkah-langkahnya ya. Ada langkah-langkahnya. Mana langkah-langkahnya? Ya, dia ambil teori langkah-langkah di tinjauan pustaka. Ya. Ya. Di tinjauan pustaka dia mengambil teori. Oke. Kita di sini role playing, klik ambil role playing. Ini apa itu role playing? Apa itu langkah-langkah role playing? Ini langkah-langkah role playing-nya. Ya. Kemudian kelebihan dan kelemahan. Ini tapi ini langkah-langkahnya. Ya. A sampai K. Kemudian dia masukkan di RPP. Kita akan di RPP masukkan di kegiatannya. Oke, kita akan lihat masukkan di sini. Ini teorinya ya. Oke. Ini RPP tempat penelitian sudah ada. Ini rencananya dia merencanakan membuat RPP 1 siklus 1, lembar LKPD juga harus disiapkan, soal tes, APK G1, format wawancara, dan lain-lain. Bisa. Di pelaksanaan langsung kegiatan awal. Ya, masukkan langkah-langkah itu di kegiatan inti. Intinya saja di sini menstimulus, itu disesuaikan saja dengan ini. 1 RPP sudah selesai. Ya, Bu, bagaimana instrumen yang namanya lembar observasi? Lembar observasi Ibu sudah jadi guru, ya? Ya enggak? Sudah jadi guru lama, Bu, ya? Ambil saja lembar observasinya. Observasi siswa, keaktifan siswa. Silakan modelnya bagaimana. Yang penting kita melihat yang namanya keaktifan siswa. Bu, bagaimana wawancara? Wawancaranya bagaimana formatnya? Tadi kelebihan, kelemahan, tindak lanjut. Apa sih kelebihan saya? Apa sih kelemahan saya dalam pembelajaran ini? Apa yang harus saya lakukan? Bisa digali itu. Ya. Cukup ya, selesai, mudah. Kalau kita membuat instrumen dulu, ini karena kita sudah berkutik dengan yang namanya RPP ini sudah lama. Hanya tinggal langkah intinya itu tidak ya. Sepertinya terputus. Halo, Bu Oke, Santi? saya terkeluar. Iya. Ya, tadi terkeluar Ajis. Jadi gitu Bu Leni. Nggak apa-apa ya, nggak usah ini. Kalau mau kita menentukan instrumen lagi dulu, akan ini beda dengan instrumen yang ini ya. Instrumen ininya, kalau
PND harus ada indika, ini sederhana ya. Lembar observasi sudah ada, kita ambil saja lembar observasi yang biasa. Kita ini melakukan hal yang sudah biasa kita lakukan, Bu, ya. Hanya saja ini dibentuk menjadikan penelitian, ya. RPP kita udah biasa, ya. Membuat RPP hanya saja tinggal menambahkan rangka inti dengan modelnya. Ambil langkah-langkah Ibu misalnya mau tentang apa, role playing tadi, langkah-langkah sesuaikan, oh ini langkah-langkahnya. Ya, itu saja yang harus dipersiapkan. Oh Bu, yang namanya media yang Ibu gunakan tadi yang menamakan ini. LKPD yang Ibu biasa gunakan. Ya, gitu. Hanya langkah-langkah kegiatannya aja modelnya. Tapi kalau ingin menggunakan namanya media, kita akan membuat media dulu. Nggak usah membuat media lah kalau untuk contoh pembelajaran ini model saja ya. Oke, model apa ya? Misalnya model apa, problem based learning, apa yang namanya inquiry, masyarakat belajar bisa, atau STAN, ya, atau apa, jigsaw dan lain-lain. Coba Bu disesuaikan saja. Namanya belajar dulu Bu ya, nggak harus benar-benar posnya nggak apa-apa. Namanya belajar. Nanti seiring waktu nanti bisa maksimal, ya, ya. Ya, Bu. Kayaknya ada Bagaimana, ketakutan Bapak, Ibu? sedikit. Gak apa Bu, lanjut ya. Nanti bisa Jangan takut, Bu didiskusikan ya. Leni. Ya, jangan takut salah, nggak apa-apa Bu ya. Memang kalau dengan saya ini agak-agak gimana ya kalau mahasiswanya kalau ini. Hanya saja saya tuh tidak kalau dengan mahasiswa UT kalau untuk PKP ini dengan saya memang agak, tapi kalau nggak mengikuti step saya selalu cepat gitu ya. Nggak harus menunggu, nggak cepat, Ibu pasti bisa ya. Jadi mereka itu dipaksa, aduh pusing ya, tapi oh enak juga ya, ternyata kalau sudah ini dipaksa pasti bisa ya. Kepepet itu cepat Bu, iya. Kepepet ya, ala bisa karena kepepet, itu ya. Ya, semangat Bu Leni ya. Ya, bagaimana Oke, Bu Leni? ada lagi? Ya, makasih Aman, Bu? banyak Pak, Bu. Iya, Ya. boleh. Untuk Bapak Ibu yang lain bagaimana? Makin malam kita makin romantis ini. Kita malam mingguan dengan Zoom ini ya. Iya. Sepertinya tidak ada lagi nih pertanyaan. Jadi untuk tugas tadi kata Bu Desi ditunggu sampai tanggal 27, tanggal 28 sudah ada progresnya, nanti akan di-share di mana Bu akan kita share nanti? Telegram Bu ya nanti ya. Nanti untuk contohnya akan di-share di Telegram. Ya, sepertinya kalau tidak ada pertanyaan lagi kita akan masuk ke acara yang terakhir, yaitu yang ketujuh, doa penutup. Doa penutup akan kita tutup bersama-sama saja dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baiklah Bapak Ibu, saya sebagai MC mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Pada Allah saya mohon ampun. Pada Bu Santi dan Bu Desi, sangat baik sekali pemaparannya ya. Saya jadi ingin meneliti lagi nih rasanya. Jadi itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada satu lagi pertanyaan nih Bu. Jika ada pertanyaan, apakah boleh japri ke Ibu Santi via Telegram? Oke. Kita di grup saja Pak ya, jadi bisa satu untuk semua, itu SCTP ngetop ya, seperti itu ya. Mengapa kok saya bawa nama brand ya? Kenapa? Mungkin apa yang ditanyakan oleh temannya, Bapak itu ditanyakan temannya, tapi malu-malu untuk mengungkapkannya. Akhirnya dengan di grup kita bisa yang namanya untuk semuanya gitu ya. Boleh silakan bertanya, atau kalau enggak ini di grup WA enggak apa-apa Bu Desi. Karena kalau di Telegram saya juga susah saja bukanya karena satu ininya, atau di grup WA silakan, atau di Telegram nanti saya bisa cek ya kalau mau di Telegram. Ya. Baik. Itu saja dari saya. Bu Desi bagaimana sekarang? Iya, boleh Pak.
Ditutup. Sudah ditutup tadi ya. Ya, baik. Kita tutup sudah dengan lapas hamdalah. Alhamdulillah. Pada Bapak Ibu silakan Oke, yang Bapak mau Ibu, bermalam minggu melanjutkan ya. Bapak Ibu semuanya jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya. Jadi biar bisa berkembang channel YouTube-nya. Ya Ajis juga, mungkin Ajis juga di channel YouTube-nya di subscribe. Jadi bisa berkembang juga Iya. ya. Jadi kita bisa Amin. berbagi informasi. Jadi ada biasanya saya memberikan penelitian-penelitian terbaru. Jadi bisa di-share juga karena banyak permintaan mahasiswa juga yang seperti itu. Jadi ada materi-materi baru. Jadi silakan silakan di-subscribe ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya. Sama-sama, Bu. Oke, izin live ya, Bu Desi. Ya, Ibu Santi. Selamat buat Terima semuanya. kasih ya. Ya, sama-sama semua. Ya. Pak Ajis, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bu Desi. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Walaupun mendadak kan, tapi wih, keren. Ini pertama kali jadi moderator nih, Bu. Mendadak tadi. Untung sih. Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Iya. Bapak Ibu. Mari Bu, saya izin live ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu tanggal 27 nanti terakhir ya. Ibu Leni siap ya. Siap Ibu. Saya juga Ibu Leni nanti ini langsung kan kepalangan ngajar kan. Langsunglah nanti di PTK kan. Ibu. Biasanya kan ngajar baik kan kita lesu nak PTK. Nah, ini langsung PTK. Boleh juga tadi kayak Bapak tadi katanya tes awal dulu. Boleh juga itu tes awal dulu kita. Nanti baru siklus 1, tes 1, siklus 2, tes kedua. Gimana Bu Leni kalau yang begitu? Dicoba dulu aja, Bu. Coba juga ini. Ini kalau tidak kuliah, tidak selesai skripsi, iya, Bu. dikejar-kejar. Nah, skripsi terus sekarang jadi. Iya, skripsinya. Nah, ini diusahakanlah biar lama-lama terbiasa boleh nih ya mem-PTK-kan. Jadi kami ini buat laporan ceritanya, Bu. Iya. Oh, Bu. Jadi kami ini buat PTK kecil ceritanya, Bu. Jadi ya sekarang mulai diterapkan. Tapi kalau misalnya secara ini ya yang aku jadi ini ya Bu Leni ya, secara daring ini ya. Kalau misalnya kita ambil peningkatan kognitif, sepertinya tidak valid ya Bu Leni ya, keterampilan apa yang kita ambil ya, karena nanti yang jawab bukan si anak maksudnya. Kalau misalnya daring ini takutnya itu. Paling kita buat keterampilan apa? Yang condong ini paling kita buat cak Google Form itu, Bu, buat cak Google Form. Kalau dalam bentuk pretest, post-testnya, observasinya, cak itu. Sebab kita kan tidak bisa tatap muka. Iya, aku terpikirnya kalau misalnya kognitif pengetahuannya yang kita ukur ya, takutnya yang kerjain bukan ini orang tuanya, kakaknya atau orang lain, maksud beda kan kalau kita penelitian secara luring kan. Langsung tatap muka, langsung terlihat kan, Bu. Nanya sama Bu Santi. Iya lupa aku tadi juga, Bu. Untuk yang gawe kena kakaknya, ayunya. Iyalah, nanti dibaca-baca dulu, buka internet, browsing dulu. Apa yang lagi up
up to date penelitian. Tapi kalau aku tugasnya. jenguk yang sudah-sudah itu tadi Bu Desi, contoh Ibu Santi tadi itu, kalau aku